Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska dari SDN Sukanagara 1. Di sini saya membimbing murid saya 5 orang. Nah, di sini juga saya telah mereview sebuah buku yang berjudul Terima Kasih Intan. Dari review buku ini, saya menggunakan teknik fishbone. Nah, dari fishbone ini, pertama judulnya tadi Terima Kasih Intan, di karya dari Haryana Humaradani, dari yang menerbitkannya yaitu CV Grahadi. Review dari buku ini yaitu dengan menggunakan fishbone ini terdapat beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama itu adalah when. When itu artinya kapan? Kapan kejadiannya terjadi dalam cerita tersebut? Nah, di sini dilakukan pada siang hari. Nah, dan where itu di mana? Kejadiannya yaitu di sekolah. Selain itu ada who, siapa saja yang ada dalam cerita tersebut. Nah, di cerita ini diantaranya ada Intan, ada Retno, Dwi, Gita, Nia, Bu Astuti, Pak Angga, dan kepala sekolah. Nah, dari cerita ini ada what. What itu apa? Ceritanya seperti apa? Nah, dalam cerita buku Terima Kasih Intan ini yaitu menceritakan mengenai seorang murid baru yang bernama Intan, di mana dia itu sering dikucilkan atau dipandang sebelah mata oleh teman-temannya. Nah, kemudian di sini ada why. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, kenapa bisa dikucilkan? Karena Intan ini lahir dari seorang ibu dan ayah yang berekonomi sederhana. Ya, dia itu bersekolah di sekolah elit. Jadi teman-temannya itu termasuk orang yang berada. Nah, di sini mengapa Intan itu dikucilkan? Karena pakaiannya kusam, ya, dan dari cara bermain, jajan atau misalnya seperti itu. Nah, Intan selalu mengucilkan atau memisahkan diri karena dia tidak mempunyai uang untuk jajan. Walaupun Intan itu seorang yang ekonominya sederhana, namun Intan itu mempunyai prestasi yang cukup membanggakan, ya. Dan banyak pula piala-piala yang sudah diraih oleh Intan. Nah, di sini itu bagaimana cara mengatasi supaya dalam cerita ini supaya Intan itu tidak dikucilkan. Dari sini Retno merupakan juga siswi SD yang sekolah dengan Intan. Nah, di saat yang teman-teman yang lain mengucilkannya, Retno ini mendekati Intan. Dia penasaran mengapa bisa Intan bajunya kusam, ya, dan selalu tidak pernah jajan saat beristirahat. Nah, Retno menyelidiki Intan, ya, dengan bertanya sebangku dengan Intan. Setelah beberapa lama Retno merasa kagum dengan Intan karena Intan itu mempunyai prestasi yang membanggakan. Terlihat di sekolahnya dia sangat berprestasi. Intan pun membelajarkan Retno bagaimana cara hidup sederhana, dan Retno pun belajar banyak kepada Intan. Nah, di sini pada suatu ketika ada lomba di sekolahnya yang mengharuskan siswa-siswi yang ada di sekolahnya mengikuti lomba. Nah, di sana teman-teman yang dulunya mengucilkan Intan, mereka belajar banyak kepada Intan, dan Intan pun tidak pelit dengan apa yang sudah prestasi yang sudah dimilikinya. Dia membelajarkan teman-temannya, dia berbagi pengalamannya saat dia berprestasi di sekolahnya yang dulu, dan dari pengalamannya pun prestasinya dia mempunyai banyak piala di rumahnya. Oleh karena itu Intan berbagi ilmu kepada teman-temannya supaya teman-temannya bisa mendapatkan juara dalam lomba tersebut. Nah, dan setelah mengikuti lomba di sekolah, akhirnya teman-temannya pun setelah belajar bersama Intan, walaupun di rumah Intan itu sangat sederhana. Nah, dengan ilmu dan semangat yang Intan kasih kepada teman-temannya, membuat teman-temannya menjadi juara di sekolah. Nah, selain itu sekolah menjadi
senang karena mempunyai anak-anak yang berprestasi. Selain itu, Intan juga tidak diremehkan lagi dengan teman-temannya, dan sekolah mempunyai anak-anak yang berprestasi dan ramah, tidak memandang ekonomi, tidak memandang sosial, tapi semuanya belajar dengan baik di sekolahnya dan berprestasi. Nah, itu cerita dari review buku. Terima kasih Intan. Jadi dari hasil review buku ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita sesama manusia tidak boleh saling menghina atau mengucilkan seseorang, dan kita tidak boleh memandang seseorang atau berteman dengan kita dari fisiknya saja, ya, tetapi kita harus melihat bahwa betapa baiknya seseorang atau bisa membantu kita dari kesulitan itu. Selain itu, nah, kekayaan dan kelebihan yang kita miliki tidak mesti menjadikan kita menjadi sombong, tetapi orang terbatas pun bisa meraih atau berprestasi dengan berprestasi yang mengagumkan, ya. Nah, asalkan kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan selalu berbuat baik terhadap orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian untuk mereview lebih banyak buku, karena membaca bisa menjadikan kalian menjadi berprestasi dan kalian menjadi banyak pengalaman, ya. Salam literasi.